Hmm. Yang terkait Ronaldo dibilang kenapa dia pengen minta dijual karena dia nggak hafal tuh lagunya Europa League. Ya, Erikson gratis itu no brainer banget sih. Maksudnya, iya Erikson gitu loh. Erikson loh. Semoga aja sih memang Lisandro Martinez ini nggak seperti pada saat Marcos Rojo datang ke MU juga dengan tatonya, dengan kegarangannya gitu kan. Tapi ternyata justru kerasnya dia bermain itu jadi mencederai dirinya sendiri kan. Betul. Nah, Jadi Haryanto ini bayangkan betapa besar pengaruhnya si Haryanto. Varane aja yang nama depannya adalah Champions League Varane, itu jadi Europa League Varane sekarang. Oke, jumpa lagi di The Number 10 Show. Setelah sekian lama akhirnya kita full tim lagi. Bukan yang sungguh-sungguh luar biasa sekali. Ada kali ini di sini sudah ada saya Risuban ditemani Midian dan juga Mirwan. Sebelum itu Wan, namamu masih S1 fisioterapi nggak apa Wan? Oh diganti nggak tuh? ditimpa nanti sama username kan. Nanti ditutup sama ini. Oke, kali ini kita akan membahas materi yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu klub yang sebenarnya tidak banyak duit, tapi kok berani ya belanja pemain jor-joran itu. Dan bahkan katanya sedang diambang kebangkrutan, tapi malah beli pemain cukup banyak nih. Barcelona yang lagi banyak orang nih. Kok bisa gitu loh? Klub yang bahkan di musim lalu, di pertengahan musim lalu bahkan manajemen klub sudah mewartakan kabar bahwa mereka diambang kebangkrutan, terus mereka juga perlu suntikan dana segar untuk bisa mengarungi sisa liga. Dan ya mungkin kalau fans Barcelona cukup agak bersyukur di mana ternyata performa Xavi dan timnya itu bisa mendongkrak mereka hingga akhirnya mereka berhasil berada di peringkat yang seharusnya di mana mereka berada, yaitu di UCL spot ya, sehingga mereka dimungkinkan untuk tampil di Champions League musim depan ini. Nah, tetapi yang uniknya di tengah informasi itu, kenapa mereka bisa membeli banyak sekali pemain yang ya kalau dari segi nama itu bukan pemain yang murah dan juga bukan pemain yang ecek-ecek bisa dibilang gitu. Lewandowski merapat, diikuti beberapa pemain lain yang dinilai itu nilainya tidak sedikit. Ada tanggapan nggak terkait dengan fenomena Barcelona yang apakah ini memang mereka sebenarnya sedang menipu kita semua terkait dengan strategi mereka bahwa kami itu tidak punya uang tapi rekrut pemain terus malahan ini, dan mereka jadi terasa lebih siap menatap Liga Spanyol dibanding klub lain mungkin. Ada tanggapan ini dari Midian terkait Barcelona ini? Kalau misalnya dibilang nggak punya uang, mereka kayaknya punya ya. Jadi kan katanya mereka itu habis jual hak siarnya kan, 25% jual hak siar, tapi selama 50 tahun dana segarnya dari situlah. Kenapa mereka berani jor-joran dari pemberitaan yang lagi miring ini? Karena mereka sudah ada kesepakatan dengan pemain terkait pemotongan gaji, makanya mereka berani tuh kalau menurutku ya. Jadi pemain pun kayaknya nggak ada pilihan karena sebelumnya sudah ada tuh yang sepakat untuk pemotongan gaji. Nah, tapi kalau misalnya dibilang Barca sebenarnya uangnya dari mana? Kalau dari berita-berita kan dari hak siar itu yang sudah dijual 50 tahun tuh dapat dana segar 800 juta. 800 juta euro atau euro. Jadi itu yang dipakai untuk beli si Lewandowski. Kayak Frank Kessie kan sebenarnya gratis tuh. Christensen gratis. Habis itu siapa lagi yang beli? Dembele akhirnya bertahan kan. Pemotongan gaji tapi. Pemotongan gaji.
Nah, kayaknya si Laporta itu ngelihat momentum ini sebagai titik balik yang jadi salah satu faktor yang menghambat pemasukan mereka musim lalu, yaitu terkait membershipnya supporternya Barcelona. Jadi musim lalu itu yang mempengaruhi pemasukannya itu penonton itu berkurang karena memang entah dari penontonnya atau faktor COVID tuh. Nah, karena lagi ada dana segar nih, ya kayaknya dilihatlah strateginya itu untuk datangkan pemain bintang supaya menarik lagi tuh terkait membership untuk penonton musim depan. Jadi ini kayaknya sih gambling sih kalau aku lihat John Laporta. Justru nanti yang after effect-nya itu kalau misalnya 1 atau 2 musim ke depan ini nggak ada apa namanya returnnya nih, good returnnya nih kan. Nah, jadi kalau selama John Laporta yang memimpin, yang rasakan efek bagus atau enggak itu John Laporta. Tapi kalau ternyata nih habis bensin tengah jalan, jadinya itu kebalikannya seperti Bartomeu dengan Laporta sekarang. Bartomeu kan dianggap tuh gagal tuh yang secara finansialnya Barca, jor-joran masalah gaji. Nah, sekarang Laporta ini lagi pengen bounce back nih dengan dana segar yang dia punya, beli pemain nama. Frank Kessie, Lewandowski itu punya nama tuh kan. Nah, walaupun sebenarnya pemberitaan dibilang nanti mereka sudah yakin nih bisa ngejual Frankie De Jong, tanpa Frankie De Jong dijual pun sebenarnya masih aman mereka. Nah, tapi kalau misalnya aku lihat terkait misalnya manuver ini apakah nanti jadi bagus ke performa timnya, nggak tahu juga, tergantung dari Xavi-nya sendiri sih kalau aku lihat. Mungkin gitu aja. Menarik juga nih terkait dengan salary yang tadi pemotongan salary yang Laporta lakukan ya sesuai dengan yang Median Info itu juga salah satu apa ya strategi yang sudah ditetapkan dan memang setuju, aku sangat setuju itu menjadi salah satu langkah yang bisa dibilang menuju ke titik terang. Bisa dibilang juga 50% merupakan langkah brilian yang bisa menyelamatkan paling tidak napas Barcelona saat ini begitu ya. Kemudian ada juga selain itu akan sedikit tambahin bahwa ada juga mereka lebih banyak untuk di musim lalu terutama mengorbankan para pemain-pemain muda nih dibandingkan mereka harus coba membeli pemain-pemain hebat di musim lalu atau pemain-pemain yang mungkin sedang naik daun di musim lalu. Mereka lebih banyak juga menerapkan mempromosikan pemain-pemain muda kayak Pedri Gonzalez, Gavi, Paes, ada juga Nico Gonzalez itu yang lumayan dapat tempat di musim lalu dan ternyata itu cukup efektif membawa Barcelona ke performa yang diinginkan setelah mereka cukup terseok-seok ya di sebelum si Xavi masuk kemarin gitu ya. Oke, menarik, cukup menarik nih terkait dengan langkah Laporta untuk bisa menyelamatkan Barca dengan mengurangi salary cap-nya dari para pemain dan untungnya nih sebenarnya mereka juga agak beruntung nih bisa berada di peringkat yang baik di musim lalu sehingga para pemain meskipun mungkin gajinya dipotong mereka masih ada peluang main di Liga Champions musim depan di mana mereka juga masih bisa mendapatkan ya paling tidak mendapatkan nama atau bisa menaikkan kualitas mereka lagi lah kalau bersaing di Liga Champions musim depan dibandingkan kalau misalkan ternyata mereka mungkin main di UEL gitu ya mungkin ya nggak ada beberapa yang mungkin tetap akan merasa keberatan sekali terkait dengan pemotongan salary ini tapi ya itulah cukup beruntung juga ada keberuntungan sedikit dan meskipun benar ada gamblingnya juga nih dari strategi ini, setuju sekali. Kalau dari Mirwan ada sorotan apa Mas terkait dengan Barcelona ini? Barcelona sekarang kalau yang aku lihat posisinya sama kayak startup yang lagi nyari investor. Funding ya. Jadi nyari funding, terus ya mungkin cuman bedanya karena kalau misalnya startup kebakar duit, kalau ini ya gimana caranya duitnya nggak kebakar banyak gitu. Tapi kalau yang aku lihat ya aku harus mengakui kalau Laporta sampai musim panas ini cukup melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Dalam artian dia memang ngerti Barcelona luar dalamnya seperti apa, dia memang ngerti bola, gimana caranya mengelola klub.
Dan dia tahu masalahnya Barcelona itu adalah salah satunya tadi gaji itu kan. Jadi dengan melepas pemain yang gajinya besar, dipinjamkan ke klub lain atau dilepas seperti itu, pemotongan gaji, salary cap dan segala macam, Barcelona license merchandise juga akhirnya setelah 50 tahun yang Median bilang tadi, dan akuisisi Spotify bukan akuisisi sih, lebih tepatnya sponsorship utama, sponsor barunya Barcelona, Spotify, dan Barcelona sendiri sepakat kan untuk mencantumkan Spotify di stadion, dan itu jadi nanti Barcelona itu kan kalau nggak salah nanti namanya kan Camp Spotify Camp New something bla 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 kayak gitu. Kalau nggak salah sebagai bagian dari deal-dealan dengan Spotify. Dan ya menurutku Barcelona sekarang sudah bukan sekedar klub yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar Katalonian gitu. Tapi Barcelona sekarang sudah berubah ke klub yang sudah terpapar sama yang namanya sepak bola modern, meskipun memang mereka masih memegang teguh pada akar rumput, pemain-pemain muda, mengorbitkan pemain muda, dan itu patut diapresiasi juga. Jadi ya aku nggak heran sih kalau dalam 2 tahun ini, kalau seperti startup lain kan ada target berapa tahun ya, mungkin itu semua akan berakhir dengan baik bagi Barcelona dalam 2-3 tahun ke depan. Kalau aku prediksinya seperti itu ya, karena pemain yang dibeli juga, yang didatangkan juga bukan pemain-pemain yang istilahnya sudah habis, enggak sih. Ya aku pikir Barcelona akan baik-baik saja gitu. Meskipun ada pernyataan menarik juga dari Julian Nagelsmann yang habis aja kehilangan Lewandowski, di mana itu kalau aku melihat sih memang Nagelsmann ini juga bernada sentimental juga terkait proses kepindahan Lewandowski, di mana sebenarnya ada isu juga bahwa Lewandowski kurang begitu tertarik dengan tawaran kontrak baru dari Bayern Munchen, yang dimana menurut dia itu terlalu rendah nominalnya. Bahkan tim sekelas Bayern Munchen yang dirasa sehat aja menawar Lewandowski yang bisa dibilang salah satu legenda mereka, satu pemain terbaik mereka aja, itu masih dirasa nilainya kurang. Kok ini Barcelona bisa nih menggait Lewandowski dengan mudahnya dan bisa menerima atau memberikan tawaran yang sesuai dengan apa yang Lewandowski mau. Nah, itu juga jadi cukup pertanyaan yang menggelitik si Nagelsmann sendiri, meskipun sebenarnya kalau aku lihat ya ini memang bernada emosional karena habis kehilangan pemain terbaiknya. Tapi di satu sisi aku juga sepakat bahwa beberapa strategi yang sudah dilakukan oleh Laporta untuk bisa menyelamatkan Barcelona ini juga merupakan strategi yang baik, di mana sponsor mulai berdatangan, dan meskipun mereka juga harus merelakan kontrak sampai 50 tahun ke La Liga, itu juga sebenarnya salah satu strategi yang kita nggak tahu itu strategi yang apakah benar-benar menguntungkan saat ini, apakah di jangka panjang. Karena kalau jangka panjang sendiri sebenarnya kalau coba ditelaah malah justru merugikan Barcelona sebenarnya, bahwa ya mereka kayak butuh dana segar sekarang, tapi yang penting udah itu jauh-jauh hari lah, bertahun-tahun, kalau perlu 100 tahun sekalian lah, biar yang penting jangka pendeknya nih kami aman nih. Nah, kalau menurut prediksi kalian, misalkan paling tidak semusim 2 musim ke depan nih, di mana sebenarnya bagi Rafinha sendiri, pemain baru dari Leeds United ini merasa, kami lebih siap daripada Real Madrid, sekalipun skuad kami juga lebih mentereng daripada Real Madrid sekalipun. Apakah Barcelona sebenarnya memang sesiap itu menghadapi ini di tengah kondisi sebenarnya kondisi balik layar mereka yang masih dibilang nggak kondusif gitu. Gimana Median menurutnya? Sebenarnya skuad menterengnya itu tengah ke depan aja sebenarnya. Justru yang sisi lemahnya itu belakang. Back kiri, full back kiri itu Jordi Alba belum ada pengganti, Pak, sudah tua. Gerard Piqué itu belum ada pengganti tuh. Ya kan. Praktis hanya mendatangkan si Christensen aja yang sebenarnya
levelnya Christensen ini kalau kita lihat ya sama kayak Johnny Evans lah kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang untuk sekedar hanya hype dari tren gaya atau filosofinya Barcelona berubah, iya nih kayak dibilang Mirwan tadi. Ya orang kan mengenalnya Barcelona itu produk pemainnya itu dari La Masia tuh kan. Tapi seketika sebenarnya media-media pun lupa tuh jadinya karena Barcelona sekarang lagi survive sebenarnya. Laporta pun sebenarnya itu kenapa dia kayaknya nggak mau, karena kalau misalnya memang pengen sehat nih keuangannya Laporta aktif, iya kalau aku setuju tuh kalau Laporta itu ada movement untuk mencoba menyelamatkan Barcelona. Efektif apa enggak 2 tahun ke depan tuh yang kita lihat. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau bandingkan Barcelona dengan Madrid nih, Madrid itu dia udah ada komposisi memang dari musim lalu pun sudah ada dia pemain mudanya dengan pemain seniornya. Sekarang ditambah lagi Tchouaméni gitu kan. Apalagi sebenarnya mau dirombak, Benzema mau ditukar masih bagus nih gitu. Backupnya kan nggak ada juga. Hazard juga kayaknya katanya udah mulai kembali nih. Jadi kalau aku lihat misalnya ini sebagai satu kayak nakut-nakutin misalnya untuk musim depan, bek kanannya Barcelona itu siapa ya? Alves pokoknya lepas sudah. Lepas sudah kan, Sergio Dest, ya kan, sama Mingueza sama siapa gitu. Jadi kalau aku lihat sih, kalau misalnya mau dibilang mau coba dibandingkan dengan Madrid, kayaknya sih harus semua lini ya. Misalnya nih ada pemain baru yang mumpuni gitu. Karena Lewandowski memang sudah matang, apalagi yang mau ini kan. Rafinha kita nggak tahu kira-kira dengan culture-nya La Liga, kemudian dengan gaya permainannya Barcelona masuk apa enggak gitu. Frank Kessie kayaknya dia sudah matang di Liga Italia, nanti tandemnya mungkin sama Sergio Busquets. Busquets juga tinggal 1 tahun lagi. Ya paling nanti itulah mungkin lini tengahnya nih, karena Sapi mungkin dari bekas gelandang, dia mungkin prinsipnya kalau tengahnya ini bisa seimbang nih, belakangnya yang agak kropos tuh bisa teratasi tuh. Jadi kalau menurutku Barcelona yang sekarang sih nggak ada bedanya dengan Barcelona yang kemarin, cuman nama besarnya Lewandowski, Frank Kessie sama Rafinha aja sih. Info-infonya mereka juga sedang, ya mungkin bisa jadi di beberapa waktu ini akan bisa mendapatkan Azpilicueta nih, dari Chelsea. Tapi entah nggak tahu nanti prosesnya seperti apa. Cuman kalau dari info-info dari beberapa media yang ku baca, sepertinya memang selangkah lagi ya Azpilicueta mau untuk berseragam Barcelona, dan mungkin kalau memang akhirnya Azpilicueta jadi nih, ini bisa jadi menjawab pertanyaan dari si Midian tadi, bahwa di sisi belakang, sisi lemahnya Barcelona ini ketambal juga nih. Berarti kalau memang begitu, ya ini berarti Barcelona merupakan di musim ini mereka bisa jadi merombak, kalau tak lihat merombak hampir semua sisinya. Tengah ada pemain baru, depan ada pemain baru, belakang juga ada pemain baru, di mana ya kalau misalkan dibilang dibandingkan dengan squad musim lalu, squad musim ini sepertinya ya musim lalu versi ya 2.0-nya mungkin ya kali ya, di mana hampir semua lini ada pemain baru yang wajah-wajah segar dengan kemampuannya juga lebih matang dibandingin para pemain lain, di mana pemain mudanya juga hitungannya kalau kuliah juga masih perlu jam terbang, meskipun secara performa individualnya itu memang nggak bisa dilakukan lagi sih. Yang nggak tahu nih, Barcelona mungkin bisa jadi cukup menakutkan di musim ini, kalau mungkin lagi kayak badai cedera atau apa yang akan mengganggu nanti mereka di musim ini. Itu karena bisa jadi gambling yang dilakukan oleh Laporta ini adalah akan juga berpengaruh ke permainan, dan sebaliknya dari permainan di lapangan juga akan berpengaruh ke sisi bisnisnya nih. Jangan sampai misalkan, ketakutanku adalah misalkan di musim besok ini mereka kurang perform dengan adanya beberapa pemain baru yang cukup oke ini masuk, tapi ternyata secara klasemen mereka nggak bisa bersaing, mungkin di Liga Champions juga mereka nggak bisa bersaing, bisa jadi ini juga akan menutup langkah-langkah strategis secara bisnis mereka di musim berikutnya. Bisa jadi banyak sponsor yang mungkin mengurangi nilai kontraknya atau seperti apa lah itu. Ya emang sebenarnya ini beban para pemain ini, meskipun baru
cuman beban di pundak mereka ini sebenarnya cukup berat untuk bisa menopang bisnis Barcelona. Mirwan ada catatan terkait Barcelona ini? Coba yang satu yang agak sedikit off dari transfernya Barcelona ini adalah sebenarnya ya Lewandowski sama Rafinha sih. Kalau Rafinha aku masih bisa mengerti sedikit kenapa Barcelona ngambil Rafinha meskipun transfernya juga nggak masuk akal dan ya meskipun memang dicicil 5 tahun kayak kredit motor Scoopy gitu kan. Cuman yang sedikit off itu transfernya Lewandowski sih. Tadi aku sebelum kita mulai recording ini, sebelum Kakak Tim masuk, aku sempat ngobrol sama Midian. Itu Lewandowski 34 tahun, transfernya itu 540 sekian juta 45. kan. Ada add-ons-nya juga. Ternyata 45. ada add-on-nya. Terus yang paling nggak masuk akal itu adalah release clause-nya 500 juta cuy. What the fuck? Siapa yang mau beli umur 34 tahun release clause-nya 500 juta? Ya. Cuman itu udah jadi kayak kebiasaan di ini deh di katanya itu mulainya dari si Neymar tuh. Ya memang. Ya kan. PSG aktifkan release clause-nya 220 juta, iya. akhirnya kayaknya kalau 200 masih ada yang sanggup nih beli ini. Tapi mbok ya mikir-mikir gitu loh, 34 tahun dibanderol 500 juta. Kalau Pedri dibanderol umurnya masih segitu terus dibanderolnya tinggi ya masih bisa dimaklumi lah. Ini Lewandowski 34 tahun 500 juta tuh ya ampun. Pedri kayak 3. Iya segitulah. Aku ya ini Barcelona memang agak-agak beneran butuh duit kayaknya. Mungkin dia butuh angel investor yang tier 1 kayaknya. Butuh angel investor tier 1 yang bisa langsung ngasih suntikan dana. Mungkin Gojek bisa kayaknya. Itu aja sih. Kalau Rafinha aku melihatnya karena selama musim kemarin itu kan kayaknya kreasi di tengah di sepertiga serangannya Barcelona kayaknya nggak terlalu kelihatan karena lebih fokus ke Adama atau mungkin build up-nya ya dari Pedri mungkin. Sementara Barcelona dalam 1 dekade terakhir itu pakai mungkin flank iya, tapi fokus serangannya di tengah kan dan kekosongan itu mungkin bisa diisi sama Rafinha. Mungkin alasan itu juga yang bikin Barcelona ngambil Rafinha gitu. Terkait tadi Midian ngomong Rafinha bisa nyetel apa enggak, dia pemain Brazil kan. Harusnya sih bisa-bisa aja, nggak ada. Kayaknya apa kalau cuma di Barcelona di Spanyol kayaknya nggak begitu Coutinho. ini. Aku menyesal sih itu dia nggak bisa perform di ini. Itu Coutinho gara-garanya di posisinya di mana dijadikan eksperimen terus sama si pelatih sebelumnya si Enrique, terus siapa lagi tuh sebelumnya si Ronald Koeman, terus yang sebelumnya lagi siapa tuh si yang sekarang jadi pelatihnya Malaga apa ya? Ya itulah pokoknya. Lopetegui. Terus Lopetegui kayak. Iya kayaknya. Lopetegui Malaga apa Sevilla lupa aku. Terus tadi Kakak TV tadi ngomong apa ya? Aku tadi pengen nambahin. Oh iya. Terus tadi Barcelona apakah musim 2022 2023 ya. Musim 2022-2023 itu akan berbicara banyak di level domestik sama Eropa. Ini kita ngomong Barcelona loh. Barcelona itu mau jelek apapun pemainnya kayaknya mereka bisa-bisa aja tuh bicara meskipun kemarin sempat pontang-panting di awal musim tapi setelah Xavi masuk perlahan berubah gitu. Jadi Barcelona ya nggak ada masalah sih di domestik. Mungkin permasalahannya cuma di Eropa aja. Kalau domestik ya mungkin musim depan Barcelona jadi pesaing kuat Madrid tetap.
Kalau aku melihatnya seperti itu sih. Dan apakah dengan kondisi yang ada nih, misalkan, ya ini kita bicara prediksi lah ya, dimana kalau La Liga ini ya Madrid versus Barcelona gitu. Nah, melihat pergerakan Real Madrid yang kurang begitu agresif di bursa transfer kali ini gitu, kemudian Barcelona yang ternyata di sisi lain justru sangat agresif, dan dengan skuad yang kalau bisa dibilang mungkin Barcelona juga agak-agak meniru komposisi balance-nya Madrid nih, di mana para pemain muda dan juga para pemain yang sudah berpengalaman menjadikan satu nih. Ini jadikan musim ini nih sepertinya akan jadi musim kebangkitan El Clasico lagi nih sepertinya ya. Kalau dari kalian prediksi, apakah memang seperti itu atau kalian malah menyoroti bahwa enggak nih, Madrid masih tetap dominan lah dibanding Barcelona gitu. Atau bahkan mungkin Barcelona malah lebih bisa berbicara banyak, gimana? Ada sorotan, Mirwan? Aku jujur sejak nggak ada Messi sama Ronaldo, El Clasico ya oke lah, El Clasico masih tetap panas, tapi nggak seintens yang sebelumnya gitu. Minim intrik, minim adu jotos, minim drama, dan yang membuat El Clasico sebenarnya menarik ditonton karena ya faktor-faktor non teknikal seperti itu sebenarnya. Dan kalau misalnya kita melihat Madrid Barcelona, siapa kira-kira yang bisa menjadi magnet buat penonton? Eder Militao. Aku nggak bisa membayangkan Eder Militao berkelahi sama Pedri misalnya. atau Dani Carvajal berkelahi sama siapa sih sebelah kirinya Jordi Alba. Kayaknya nggak imbang banget ya kayak gitu. Itu aduh, apa nggak ada. Cuman ya mungkin tetap menariknya tuh cuma ya menarik adu taktiknya aja sih. Kalau aku melihatnya lebih ke faktor itunya aja. Untuk bumbu-bumbu penambahnya itu sudah enggak. Perkara siapa yang lebih superior, ya Madrid. Ya Madrid. Madrid itu karena dia sudah lebih cepat selesai transfernya. Jadi transfernya juga kalau aku lihat ya efektif ya. Rudiger gratis tuh dari Chelsea, ya kan? Tchouaméni ya sudah cepat juga selesai proses transfernya gitu kan. Mungkin kita ngelihat Barca ini agak kelihatan aktif karena memang beritanya sudah agak lama, kemudian dandil gitu kan. Kemudian dia agak berjarak dia tuh antara Rafinha misalnya dengan Lewandowski. Jadi kalau secara kedalaman skuad Madrid itu yang keluar pun si Luka Jovic, Marcelo selesai ya, kontraknya kan. Padahal sebenarnya di sisinya si Marcelo itu udah 2 musim ke 3 musim Ferland Mendy itu udah ada memang penggantinya kan. Jadi kalau misalnya dilihat dari bakalan menarik nanti El Clasico itu hanya sekedar nama aja kalau menurutku ya. Jadi kalau mau tensi pertandingan tuh ya nggak ada daya tariknya. Awalnya itu kan kita pas awal transfer ini kan bakal menduga Barcelona Real Madrid itu bakal kembali aura El Clasico-nya kalau misalnya Haaland dengan Mbappe ke La Liga kan. Tapi ternyata beda haluan ini. Jadi murni hampir sama lah kayak dengan musim sebelumnya pasca Messi sama Ronaldo pindah tuh. Pemanasannya sih besok 4 hari lagi nih. Mereka akan ketemu tapi meskipun tajuknya hanya uji coba ya dia. Sebenarnya ini juga ajang cari-cari duit juga. Iya.
Aku nggak habis pikir loh sama orang-orang yang masih menghabiskan waktunya untuk menonton pramusim. Pramusim bener. Untuk apa gitu ya. Tapi Kalian jamnya enak-enak loh. Iya sih. iya. MU kemarin jam 6, jam 7 di Australia kan. Ya. Aku tadi pengen nambahin ini. Apa tadi aku mau ngomongnya? Skip aja deh. Barcelona, Madrid, apa? Atletico Madrid Atletico. justru yang nggak ada pergerakan nih. Iya. Oh iya, ini yang bikin Barcelona juga kelihatan lebih aktif dari Real Madrid selain yang dibilang median. Iya, itu karena Barcelona ini selalu dikait-kaitkan sama klub yang katanya besar. Itu sebenarnya nggak makan, nggak MU nggak makan. Jadi sebenarnya ya di mana ada MU di situ ada Barcelona. Jadi itu sebenarnya yang bikin Barcelona tuh jadi kayak ini namanya naik terus gitu. Naik ya. Exposure-nya naik. Pinter sebenarnya Barcelona itu. Barcelona itu sebenarnya tim campaign sosmednya Barcelona itu pinter dia. Koordinasi sama Xavi, koordinasi sama Bartomeu. Lah buktinya De Jong sampai sekarang nggak ada tuh, malah ikut pramusim nggak ada. Mana De Jong dikaitkan sama MU lagi. Nah, itu kan makanan media banget tuh. Nah iya, makanya itu. Terkait De Jong. Apakah dia benar-benar akan keluar dari Barcelona? Melihat kalau nih pemberitaan framingnya di media itu kan dia nggak mau keluar karena belum tunggakan gajinya dibayarkan oleh Barcelona. Satu sisi di tengah-tengah keluhan dia itu, ya Barcelona terus aja datangin pemain. Ini kan jadi makin disorot nih oleh media, dan juga ini ya nyambung ke sisi lawan transaksinya yang di sebelah sana tuh, yang merah nih. Nah, ini ngaruh ke sini nih. ini ngaruh ke sini. Menurut kalian tuh De Jong akan gimana nih masa depan? Kalau melihat pergerakannya sampai dengan detik ini. Dan apakah emang dia benar sih orang yang tepat untuk MU gitu ya? Dimana sebenarnya kalau aku lihat perannya sih juga sebenarnya nggak yang bagaimana sentralnya saat dia di Ajax sih ya sebenarnya ya. Ada sorotan dari kalian mungkin? Kalau misalnya ditanya bakalan jadi pindah apa enggak, kayaknya nggak bakalan jadi pindah. Dan kalau ngeliat dari gelagat ini ya, karena selain dari yang tunggakan gaji tadi kan, yang bikin Barcelona remuk ini kemarin kan klausulnya gajinya si De Jong ini makin tahun tuh makin naik tuh. Makanya sebenarnya itu juga salah satu yang mendorong Barcelona pengen ngebet kejual, tapi De Jongnya nggak pengen bertahan gitu kan. Faktor eksternal lainnya itu kan katanya kalau pemain-pemain Belanda itu kalau main di Barcelona punya kebanggaan tersendiri tuh. Nah, sedangkan selama di Barcelona kayaknya belum ada raihan prestasi apa-apa juga nih De Jong nih kan. Iya. Nah, apakah si De Jong ini memang yang dibutuhkan MU? Nggak tahu, tapi kalau yang dibutuhkan Ten Hag iya. Jadi kita nggak tahu gaya mainnya De Jong ini cocok nggak di Premier League gitu kan. Tapi di interviewnya Ten Hag itu dibilang kita masih mencari sosok nomor 6, nomor 8 tapi yang tepat. Kita bukan nggak ada pilihan nama gitu. Walaupun dia memang nggak bilang spesifik situ itu Frenkie De Jong. Ruben Neves. Bukan Frenkie De Jong, tapi dia menjawab itu pertanyaan terkait Frenkie De Jong. Jadi sebenarnya malu-malu kucing aja dia ini kan. Langkah terakhirnya mungkin kalau misalnya ini jadi, mau nggak mau MU itu bayarin gajinya sisanya itu tuh, utangnya itu. Jadi bakalan satu langkah besar nih dari klub kita yang kita cintai ini untuk membayari utang klubnya orang, ya kan? Jadi karena kalau misalnya kita lihat misalnya ya gaya-gaya pemain yang bakal mau pindah itu kan agak-agak ngambek tuh, nggak mau ikut pramusim, ya kan? Ini santai-santai aja kok dia gitu. Jadi
kayaknya sih kemungkinan besar nggak bakalan pindah, walaupun misalnya dilihat dari sekarang 3 pertandingan pramusimnya MU ini memang kayaknya nggak sanggup kalau musim depan ngelihat Fred sama McTominay di tengah tuh, nggak sanggup. Jadi nggak tahu nanti apakah yang sosok yang menahan Frenkie de Jong di Barcelona ini yaitu pacarnya. Jadi kan pacarnya itu orang Barcelona. Oh, oke. Nah, pacarnya ini katanya nggak suka sama cuacanya Manchester yang hujan terus kan. Di Barcelona itu enak tuh. Iya. Jadi ini mungkin lagi masa-masanya pacaran yang nggak mau, Lagi bucin-bucinnya dia. bucin-bucinnya mengecewakan pacarnya kan. Iya. Jadi tapi kalau misalnya aku berharapnya Frenkie de Jong ke MU supaya Loh, Fred kok sama pindah? Jangan. Mirwan ada tanggapan apa, Bang? De Jong berapa sih umurnya? 25 ya kayaknya. Ya. Ya, betul. Terus kemarin dia kan United sama Barcelona sudah deal kan, sudah sepakat harga kan sekian juta pounds. Yang jadi masalah si De Jongnya nggak mau pindah gitu kan. Ya gini lihat ya masuk akal sih De Jong nggak mau pindah terkait dia lagi bucin sama pacarnya kan. Ya siapa yang mau main di Europa League kalau misalnya bisa main di Champions League? Itu aja sih sebenarnya. Terus apa namanya? Belum lagi faktor United kayak gitu sekarang masih iya, jangan terbuai sama hasil akhir pramusim itu menipu itu. Kalau yang dibilang-bilang terkait yang De Jong nggak mau main di di Europa League dengan Champions League. Yang terkait Ronaldo dibilang kenapa dia pengen minta dijual karena dia nggak hafal tuh lagunya Europa League. daripada malu katanya. Nggak bisa dia disorot kamera terus nyanyi itu ya. Ya itulah maksudnya ya siapa yang mau main di Europa League kalau bisa main di Champions League. Kemudian aku nggak mau aja sih kalau kasus De Jong pindah ini berakhir seperti Di Maria ke United. Itu kan sama sekali nggak ada kepengennya Louis van Gaal dan bahkan Jose Mourinho pun Louis van Gaal waktu itu ya. Waktu itu Louis van Gaal itu bukan Di Maria itu bukan keinginannya Louis van Gaal gitu. Itu kan maunya si Ed Woodward dalam hal menaikkan sales merchandise gitu. Nah, De Jong sekarang nggak mau pindah, terus United pengen kebalikannya sama Di Maria dan pasti Ten Hag juga mau ada Dutch connection. Tapi kalau misalnya De Jong dipindah ke United gitu, ya emang dia mau total 100% main gitu. Ya sekarang kan anak-anak muda sekarang itu mencela-mencela, jadi ya profesional tai kucing lah itu, profesional sama kayak Martial. Tapi nggak tahu juga ya, siapa tahu nih dia nggak mau itu karena performa MU kan lagi nggak stabil nih. Akhir tahun ini ada Piala Dunia. Dia takut kayak posisinya Van de Beek tuh. Jadi klubnya nggak perform, akhirnya berimpact ke dia. Itu juga iya. Jadi nggak dipanggil nanti sama, apalagi pelatih Belanda sekarang kan punya dendam tuh. Van Gaal itu kan. Jadi siapa tahu ya. Dia masih sakit hati kan. Terkait apakah De Jong pemain yang dibutuhkan United, benar kata Midian tadi, yang dibutuhkan Ten Hag iya mungkin. Yang jelas United butuh nomor 6. Udah. Siapa nomor 6-nya? Ruben Neves. Padahal awalnya posisi nomor 6 itu awal transfer dibuka itu N'Golo Kante loh yang rame itu. Tapi akhirnya bereda sendiri. Iya. Ya itu dia. Memang United butuh nomor 6. Tapi kalau misalnya memang nggak ada nomor 6 yang dibeli sama United dan transfernya De Jong ini gagal ya seperti yang dibilang Midian tadi, nggak sanggup kita melihat
Fred McFred di lini tengah, kecuali mungkin Ten Hag melihat potensi si James Garner sama siapa yang temannya satu lagi, Zidane Iqbal, Hannibal Mejbri, ya kita bisa apresiasi lah nanti di akhir musim. Tapi untuk nomor 6 pemain utama tim inti itu memang harus ada satu gitu yang dibeli. Ya siapa? Bola liarnya sekarang malah seperti ini. Karena United berhasil dapat Lisandro Martinez, kemungkinan Ten Hag akan main 3 back dan yang akan menjadi nomor 6 itu adalah si ganteng Lindelof. Oh, Lindelof. Bola liarnya sekarang seperti itu. Jadi ya De Jong bisa pindah bisa enggak itu aku sih masih enggak begitu optimis dia pindah ke United. Gitu aja sih. Oke, menarik nih. Jadi bisa kita ambil kesimpulan nih sebenarnya bahwa Barcelona sekarang sedang berada di fase untuk memperbaiki dosa-dosa masa lalu di pengurus sebelumnya gitu. Dosa-dosa masa lalu. Dan tahapan yang sedang mereka lakukan ini kalau mengutip dari kata Midian tadi memang ini sedikit ada gamblingnya juga bahwa penerapan pemotongan gaji, kemudian menambah amunisi pemain baru guna juga meraih atensi dari para fansnya untuk agar bisa dana mengalir lebih segar lagi ke pihak klub, itu juga bisa jadi berhasil, bisa jadi juga tidak berhasil, tergantung nanti terkait dengan performa bisnis mereka dan juga performa permainan mereka nanti di lapangan gitu. Ya nanti kita lihat saja, semoga aja sih mereka bisa recovery sehingga Barcelona kembali menjadi Barcelona yang sebenarnya gitu ya, di mana tim besar yang kalau musim lalu bisa dibilang mereka cukup sempat menempati peringkat 9 itu aja itu sudah merupakan hal yang aneh itu bagi klub Barcelona di La Liga itu ya, sehingga tapi untungnya mereka bisa berhasil kembali ke Kayangan, tempat di mana mereka berada. Kayangan di tempat mereka berada, sehingga mereka bisa pelan-pelan sedang memperbaiki. Ya, kita lihat saja, semoga berhasil Barcelona. Kita lanjut. Kita akan membahas klub kebanggaan kita dulu ini kan. Pemanasan lah ya awal musim itu. Masih terkait dengan urusan-urusan ke De Jong nih. Bahwa tadi yang disampaikan adalah mana ada sih pemain yang mau main di UEL gitu, di mana mereka sebenarnya berpeluang untuk main di UCL. Dan juga MU ini kan beberapa musim terakhir memang bisa dibilang memang bukan sebuah klub yang memiliki progres yang bagus gitu dari sisi pengelolaannya, kemudian dari sisi raihan prestasi yang mereka capai gitu, sehingga bisa dibilang mungkin banyak pemain yang kurang tertarik untuk pindah ke situ. Kalau misalkan mereka ada peluang, lebih baik pindah ke klub Inggris tapi yang lain, misalnya jangan MU deh gitu. Kalian merasakan hal itu nggak sih setidaknya di proses transfer ini? Kok kayaknya beli pemain yang bagus itu kayaknya merupakan hal yang sulit gitu. Dan di satu sisi di setiap musim, di setiap bursa transfer selalu udah banyak tuh alumni yang selalu dikaitkan dengan MU tapi akhirnya tidak jadi berlabuh, ya kan, kayak gitu kan cukup banyak sekali ya, mungkin kalau dihitung bisa ribuan pemain tuh yang dikaitkan tapi akhirnya nggak jadi pindah ke MU. Dan apakah sebenarnya MU ini saat ini menjadi klub yang paling dihindari untuk berlabuh gitu, kira-kira gimana Pak? Kalau ngelihat gaya pemain sekarang ini kayaknya enggak ya. Gaya pemain sekarang ini yang penting gajinya 350k per minggu itu pindah tuh. Cuman memang yang eranya Ten Hag ini kan dibilang nggak mau tuh jor-joran tuh kan, nggak mau tuh terlalu ya kayak transfernya Sancho kemarin lah. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang faktor masalah gengsi posisi klub musim lalu yang berimpact mengikuti turnamen Europa League. Kalau kita bicara kelas-kelasnya kayak Cristiano Ronaldo gitu, oke tuh gitu kan, yang memang sudah berpengalaman, udah punya nama besar, kemudian enggan untuk bermain di kasta kedua.
Tapi kalau misalnya yang masih Bau kencur. pemain-pemain yang lagi naik down nih, gitu kan. Hmm. Kalau MU dulu mungkin masih ada Ed Woodward, bukan Ten Hag juga sekarang, itu bakal pindah juga itu ke MU. Cuman ya kayak si sekarang transfernya Ten Hag ini, walaupun misalnya dibilang 3 ya, Malaysia, Christian Martinez. Eriksen, Lisandro Martinez. Martinez gitu kan. Mm-mm. Kapan kita terakhir ngeliat MU beli pemain gratis? Kayaknya Ya. Michael pernah Owen. gitu. Terakhir kayaknya si Ligren deh. Ligren ke siapa? Iya terakhir Lee Grant, tapi yang benar-benar berkontribusi kayaknya Michael Owen waktu itu. Keren. Michael Owen ya. Kayaknya iya. Nah, jadi itu Michael Owen kan zamannya Ferguson tuh. Ferguson, iya. Ya. Kan? Jadi dari transfernya Eriksen sama Malaysia ini sebenarnya udah kelihatan memang pemain yang diincar tuh memang selektif tuh, yang dari Ten Hag-nya sendiri gitu. Kalau misalnya dibilang ada yang nggak mau main di MU karena kompetisi akan diikuti kasta kedua, ya bagi pemain-pemain khusus saja gitu. Jadi jangan berharap untuk pemain yang punya ego tinggi, yang lagi pengen kompetitif gitu. Dan kayak Dybala sendiri kayaknya mungkin bukan Dybalanya nggak mau ke MU, bukan misalnya manajemennya MU nggak mau, tapi Ten Hag nggak cocok tuh ke skemanya kayaknya gitu. Jadi memang menarik sih kalau ngelihat apakah memang Ten Hag ini yang jadi daya tarik transfernya MU yang masuk dan keluar. Kalau menurutku iya gitu. Jadi MU bukan nggak punya uang gitu kan. Jadi aku kurang setuju kalau misalnya dibilang MU sekarang pemain itu enggan untuk bergabung ke MU. Tapi karena si Ten Hag-nya sekarang sepertinya lebih berperan untuk bisa membeli pemain yang sesuai dengan apa yang menjadi karakter permainannya gitu kali ya. Mirwan ada catatan nggak Mirwan terkait? Dan sepertinya faktor John Murtough sama Richard Arnold ini mungkin beneran mendengarkan maunya Ten Hag gitu. Jadi mereka berdua orang ini benar-benar memfasilitasi Ten Hag dalam hal pembelanjaan pemain. Jadi Ten Hag mungkin mengusulkan pemain ini, mereka yang melakukan deal-dealan negosiasi, karena memang Director of Football memang tugasnya seperti itu kan, dan CEO. Jadi ya meskipun pada awalnya di pot sebelumnya sama Median ngomong ini United kayaknya kalau misalnya sampai akhir musim nggak ada pembelian, ya sudahlah, ampas lah memang klub ini. Ternyata dalam rentang waktu 1-2 minggu 3 pemain berhasil, dan jujur Lisandro Martinez itu beneran ya menurutku cukup membuat sedikit lebih tenang lah. Kalau lihat dari cuplikannya ya. Kalau lihat dari cuplikannya dan ratingnya di FIFA. Ya jangan sampai aja si Lisandro Martinez ini berakhir seperti Victor Lindelof. Dah. Cuma ya Eriksen gratis itu no brainer banget sih. Maksudnya iya Eriksen gitu loh. Eriksen loh. Pot kita sebelumnya kita udah bahas juga kan, sebenarnya saga transfer yang nantikan itu sebenarnya Eriksen iya kan? dan akhirnya beneran kejadian gitu ya. Oke, United oke lah di transfer musim ini, dan mungkin ya aku juga kurang sependapat dengan pemain yang nggak mau pindah ke United. Iya mungkin ini untuk kasus De Jong aja kayaknya. Aku feelingku merasa kalau ya ini memang cuma De Jongnya aja masih pengen lebih memilih Champions League dan Piala Dunia, dan mungkin dia juga merasa, tapi sebenarnya kalau misalnya posisinya dia memang belum ada posisinya dia yang bisa menggantikan, misalnya dia masuk di United ya otomatis dia jadi pemain inti kan di situ. Belum ada memang, cuma ya mungkin ya faktor Champions League. Kalau aku mungkin De Jongnya nggak mau, dan yang terbaru kan si De Jong katanya lebih memilih Chelsea siap nikung gitu.
Ya Chelsea Champions League juga. Ya nggak apa-apa kalau misalnya De Jong mau pindah ke Chelsea nggak apa-apa. Artinya surplus di lini tengahnya Chelsea kan. Jorginho, ada Kante, ada Kovacic. Ya udah kita ambil Kante lagi nggak apa-apa. Ya, itu ya. Slow. Benar. Dan sebenarnya kalau dilihat dari Eriksen sendiri sebenarnya, kebutuhan Eriksen ini untuk apa gitu? Menambah apa namanya? Menambah misalkan nih katakanlah posisi si siapa namanya Bruno sedang tidak on perform sehingga dia bisa sebagai ya apa ya playmaker yang bisa memberikan umpan-umpan tak terduga kepada penyerang depan. Nah, kalau misalkan kita bicara kebutuhan Ten Hag gitu. Perannya bakal seperti apa dengan kondisi yang sudah ada di mana sangat tidak mungkin nih misalkan Ten Hag langsung merubah pola permainan United secara drastis ya, di mana yang sebelumnya sudah terpola di tengah tuh ada Fred sama McTominay, kemudian di depannya ada 3 pemain dan 1 di depan gitu kan. Menurut kalian dengan masuknya Christian Eriksen ini akan seberapa berpengaruh terhadap permainan MU di musim ini? Berpengaruh sih. Kalau misalnya kita melihat statistik Eriksen dalam 11 pertandingan terakhir lawan di Brentford atau 11 ya pokoknya pertandingan dia lah. Aliran bola dari Eriksen itu lebih sering di sisi kiri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kontribusi Eriksen terhadap golnya Brentford sejak dia masuk itu meningkat dalam hal urusan set piece. Dalam hal ini corner kick. Faktor ini yang hilang dari United dalam beberapa musim terakhir, meskipun United pernah sempat ngambil pelatihnya Chelsea untuk urusan set piece tapi nggak berhasil juga, dan mungkin ini yang dilihat oleh Ten Hag yang menjadi salah satu titik lemah United, selain progres distribusi bola setelah dari dari tengah lapangan ke sepertiga lapangan akhir kan. Tapi memang selama musim kemarin itu kan United cuma ngegolin 1 gol dari set piece, corner kick. Itu golnya siapa aku lupa itu. Pokoknya cuma 1 golnya itu. Nah, itu yang sementara Eriksen di Brentford itu ngegol, dia mengkreasikan assist. Pokoknya assist yang mengarah ke gol itu dari set piece ada 3 atau 4 atau berapa gitu. Nah, mungkin perannya Eriksen di sini adalah membagi bola, apalagi dan juga dia bisa main di nomor 8 kan. Jadi ya bisa drop atau switch play sama Bruno Fernandes gitu. Aku melihatnya Eriksen cocok di skemanya Ten Hag karena dia bisa memerankan posisi enggak cuma di nomor 10 tapi juga bisa drift wide ke sebelah kiri atau mungkin turun ke jadi nomor 8 gitu. Aku ya seperti itu sih dari yang aku baca tentang Eriksen gitu. Oke, kemudian aku punya satu pertanyaan terkait dengan Lisandro Martinez. Banyak orang bilang ini pemain back tengah tapi tingginya cuma berapa? 175. Bisa apa pemain back tengah dengan tinggi ini, di mana kita punya pemain yang tinggi sekali aja juga tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, yang pemain kita yang tinggi sekali itu keberatan kepala dia. Ada sorotan ini dia. Jadi ini kalau misalnya opini apa ya, pembelaan fans United nih kan. Oke. Cannavaro itu pendek gitu kan. Ini pasti ngelihat tweetnya Woki. Jadi Cannavaro itu pendek. Cuman yang jadi pertanyaannya, ada berapa orang yang kayak Cannavaro ya kan? Betul. Ya kan? Nah, memang masih agak sulit kita ngelihat kira-kira Lisandro Martinez ini bakalan kasih impact-nya sebesar apa gitu. Nggak bisa kita lihat hanya ke Martinez-nya. Harus kita lihat siapa nanti temannya dia nih, ya kan? Kalau
ujung-ujungnya Haryanto yang temannya ini bakalan kembali ke settingan pabrikan nih kan. Jadi karena awal mulai seperti Virgil van Dijk di Liverpool itu, itulah bedanya Virgil van Dijk dengan back yang lain itu. Mau siapapun tandemnya dia, Matip, Gomez gitu kan. Kayaknya nggak ada bedanya tuh ketenangan lini belakang Liverpool gitu kan. Si Martinez ini kan yang jadi dalam tanda kutip highlight-nya dia pantas jadi direkrut United itu kan pada saat di fase Liga Champions dia berhasil dibilang mematikan Haaland sama Darwin si Nunes. Darwin Nunes gitu kan. Iya, iya, iya. Ya itu di Ajax tuh dia kan. Jadi kalau aku lihat si Martinez ini apakah cocok di MU atau misalnya di Liga Inggris, kita harus lihat siapa nanti tandemnya. Karena Varane aja yang sudah kenyang nih pengalaman nih, kenyang gelar nih kan. Saat dia sama si Haryanto, itu Varane itu jadi bapuk dia kan. Jadi kayak hilang lah namanya gitu. Jadi memang kita nggak tahu nih nanti dia tandemnya siapa karena di lini belakang MU itu sebenarnya udah full tuh sebenarnya ada Lisandro Martinez, ada Harry Maguire, ada Eric Bailly, ada Varane, ada Lindelof, ada Tuan Zebe kan. Dan ada Alex Telles sekarang. Nah, Alex Telles sekarang udah 3 match per season ini jadi center back dicoba gitu. Jadi justru aku pengen ngelihat nanti kalau misalnya yang transfernya Frenkie de Jong ini buntu, bisa jadi opsinya Lisandro Martinez yang jadi nomor 6 gitu. Temannya si antara salah satu tuh McTominay atau Fred gitu. Karena kalau misalnya Maguire menjadi cadangan, sia-sia ujung-ujungnya Ten Hag mempertahankan dia kalau aku ngelihatnya ya. Karena kalau misalnya praktis mungkin Varane sama Maguire yang paling nanti jadi yang jadi pilihan pertama kalau aku ngelihatnya gitu. Jadi tapi semoga aja sih memang Lisandro Martinez ini nggak seperti pada saat Marcos Rojo datang ke MU juga dengan tatonya, dengan kegarangannya gitu kan. Tapi ternyata justru kerasnya dia bermain itu jadi mencederai dirinya sendiri kan. Betul. Jadi kita nggak tahu apakah dia ini bakalan jadi yang dibilang karena Cannavaro pendek dia bisa jadi kayak gitu apa enggak. Ini apa si siapa Haryanto ini, bayangkan betapa besar pengaruhnya si Haryanto. Varane aja yang nama depannya adalah Champions League Varane, itu jadi Europa League Varane sekarang. Betapa besar pengaruhnya si Haryanto ini. Haryanto Maguire. Kemarin aja yang pre-season lawan yang Melbourne United yang gol pertama, golnya Melbourne. Bukan cuman golnya itu, ada sebelumnya itu dia salah passing, cuman di depannya itu salah passing gitu. Gak paham lagi aku sama si Bapak Haryanto yang satu itu. Dia punya kunci rahasia skandalnya keluarga Glazer kayaknya. Bayangkan loh, namanya Varane yang nama depannya loh Champions League Varane berubah jadi Europa League Varane. Kasihan banget orang nama depan orang diganti gitu. Dan aku menyoroti juga satu nama. Kalian apakah bisa masuk ke skuad MU di era Ten Hag ini? Donny van de Beek setelah kembali dari Everton dan kemarin sebenarnya satu gol skema yang oke saat menang lawan Crystal Palace itu juga jadi satu peran kunciannya Donny van de Beek, dan di mana dia bertemu kembali dengan sosok seorang ayah yang membesarkan namanya. Dan kalau aku lihat kemarin memang dia banyak dicadangkan bahkan sejak di era Ole, karena memang posisinya yang sama dengan Bruno dan Bruno yang ternyata sangat perform sekali sehingga dia tidak mendapatkan tempatan. Dengan adanya nanti Donny van de Beek, kemudian ketambahan Eriksen, terus kemudian Bruno yang sudah ada, gitu. Apakah juga dia akan dapat tempat dan kontribusinya juga akan mungkin lebih baik lagi dibandingkan dengan periode sebelumnya? Kalau menurut kalian, ataukah malah mungkin ya Januari besok bisa jadi dia dilepas nih ke klub lain? Peran Donny van de Beek di musim ini seperti apa?
Donny van de Beek. Mhm. Ya mungkin pre-season ini Ten Hag masih dianggap ayah sama Donny van de Beek, tapi mungkin setelah paruh pertama musim mau selesai dia mungkin Ten Hag mikir dia bukan ayahku, dia adalah ayah tiriku, terus masuk sinetron Indosiar. Van de Beek bisa masuk sama skemanya Ten Hag apa enggak? Bisa, tapi yang jadi pertanyaan apakah dia akan bermain reguler, itu sebenarnya pertanyaannya. Main reguler atau enggaknya tergantung dari Ten Hag-nya. Karena sebenarnya ada banyak opsinya, opsi buat skema di lini tengahnya United itu banyak banget loh sebenarnya. Ten Hag Van de Beek bisa main di nomor 8 juga. Bruno juga bisa sebenarnya main di double pivot kalau misalnya kita lihat posisinya dulu di Sporting gitu kan. Dan Eriksen mungkin bisa mengisi pos nomor 10, bisa ganti peran ya, tapi memang harus ada yang dikorbankan. Dan kalau misalnya mengorbankan McFred untuk menempatkan satu posisi untuk Van de Beek, kayaknya terlalu beresiko sih. Jadi ya mungkin Van de Beek sebatas pemain yang lebih sering masuk, mungkin super sub atau mungkin pemain pembeda atau apalah namanya, tapi untuk bermain reguler week in week out terus pemain inti itu kayaknya peluangnya nggak begitu besar. Kalau aku melihatnya kayak gitu. Nggak tahu nih kalau median Van de Beek sama Eriksen, milih Van de Beek kah dia atau milih lebih Eriksen? Kalau misalnya nih Van de Beek, ini udah pastilah Van de Beek ini bakalan bertahan di United nih. Cuman aku ngeliat nih Ten Hag ini pengen menjaga kedalaman squad kalau aku ngeliat ya. Jadi dengan mendatangkan Eriksen aja sebenarnya orang bertanya-tanya nanti si Van de Beek ini mau dikemanakan nih gitu kan. Bruno sudah ada gitu. Jadi yang pertama aku ngelihat pengen menjaga kedalaman squad. Kemudian yang kedua opsi variasi serangan pada saat misalnya Bruno lagi tidak Emosian. perform nih kan. Oh, kirain lagi emosian. Jadi opsi serangannya mungkin supaya gaya bermainnya berbeda kan. Kalau Eriksen kan memang kayak dibilang Mirwan tadi, dia bisa bermain di nomor 8, bisa bermain di nomor 10, bisa di sayap kiri. Bahkan dibilang Eriksen juga bisa jadi temannya si nomor 6. Jadi pada saat misalnya Bruno lagi Emosian. nggak perform gitu, atau misalnya kayak yang dibilang Koci nih, Bruno tuh nanti bakalan diposkan di sebelah kiri gitu kan. Oke. Eriksen atau Van de Beek yang bakal jadi nomor 10 di belakang striker. Nah, yang ketiga aku ngelihatnya pada saat kondisi tertinggal MU bisa jadi ini tiga-tiganya ini bakalan diturunkan nih untuk sporadisnya serangan nih di lini tengah gitu kan. Jadi aku ngelihatnya opsi di United nanti kalau misalnya memang ketiga pemain ini performanya bagus, bakalan memberikan pilihan ke Ten Hag sendiri. Kecuali nih, jangan sampai kondisinya Van de Beek ini sama kayak pada saat kondisi Bruno yang 2 musim lalu lagi bagus-bagusnya tuh. Pada saat Bruno nggak bagus, Van de Beek dikasih masuk cuma 5 menit, nggak ada gunanya gitu kan. Beda dengan dulu zamannya Fergie itu rotasi itu tetap ada, tapi siapapun yang menggantikan itu tetap jalan tuh strateginya karena dia sistemnya sudah ada kan. Nah, Ten Hag ini sekarang lagi mau bangun sistem nih. Kalau misalnya memang Ten Hag sukses dengan sistemnya, berarti pemain yang ada sekarang itu harusnya nggak akan ada yang sia-sia atau yang tidak terpakai. Makanya tadi aku setuju nih bilang Mirwan tadi ini tergantung menit bermainnya. Kalau misalnya reguler kita nggak tahu regulernya kan. Tapi kalau misalnya bakalan jadi rotasi atau misalnya jadi ada opsi serangan pada saat kondisi tertentu, itu bisa jadi hal yang nanti jadi pilihannya buat Ten Hag sih. Bayangkan aja, bentar. Bayangkan aja tuh, MU ketinggalan kan. Terus Bruno sudah main tuh. Terus
McTominay sama Fred ditarik keluar, yang masuk si Van de Beek sama Eriksen. si Eriksen gitu kan. Udah bagus tuh kan, tiga pemain kecerdasan intelektual, spiritual, emosionalnya bagus semua kan, tiga gitu. Pokoknya kita mau ngasih bola ke mereka tuh enak lah pokoknya. Tapi yang di depan si mutungan Martial ini loh. Tapi bagus loh dia 3 match ini. Aku masih nggak percaya sama si kawan. Berbeda dia. Oke. Abis di Rukiah kayaknya dia. Apalagi Rashford kayaknya udah nggak dihubung-hubungi sama anak-anak di Inggris kayaknya. Bisa fokus ke sepak bola gitu ya. Kayak Rashford itu juga ini sih sebenarnya. Sudah kehilangan pengaruh yang bikin ngajak dia nakal tuh. Kayak Pogba dan luar. Buktinya dia tuh potongan Yang mana? Yang mana? Bentar, yang mana? Yang mana? Satu lagi sampai itu Lingard juga udah keluar. Sebenarnya musim kemarin dia potongan rambutnya juga yang sangat normal. Udah jadi kayak manusia yang ya udah fokus kerjaan lah, udah nggak usah aneh. Ada satu pertanyaan terakhir terkait dengan tim kesayangan kita ini yang kayaknya perlu juga nih kita bahas dan kita kupas nih, yaitu Cristiano Ronaldo. Dia lagi. Menurut kalian ini saganya ini gimana? Sampai detik ini juga dia memang tidak masuk ke dalam skuad untuk pramusim, tapi Ten Hag beberapa kali di preskon pramusim juga menyampaikan bahwa dia masih anggota dari masuk ke plan Ten Hag di musim ini. Tetapi di sisi lain Jorge Mendes gerilya mencari klub baru untuk Ronaldo. Kalau misalkan ternyata dia nggak jadi pindah tetap di klub, apakah dia juga akan bisa seperform musim lalu gitu? Dimana ya kalau aku lihat memang dia cukup berjuang sendiri, nggak sendiri, dan dia juga ditemani De Gea di sisi belakang yang juga berjuang bagi timnya. Nah, gimana nih terkait dengan Ronaldo ini? Ada sorotan apa terkait pemain ini dan efek di MU misalkan dia tidak jadi pindah itu akan seperti apa? Median? Jangan saya dong. Saya nanti dulu. Jadi di pod kita sebelumnya udah kita bahas juga sebenarnya terkait Ronaldo ya. Justru spesifik kita bahas. Spesifik titlenya Ronaldo out. Ronaldo out. Nah, terkait misalnya agennya Jorge Mendes lagi bergerilya mencari klub baru, dan yang paling baru tuh ditawarkan ke Atletico Madrid gitu kan. Nggak benar ini Jorge Mendes, nggak benar. nyari perkara ini Mendes ini. Jadi pengen duet dengan si Simeone kayaknya di sana kan. Nggak benar ini Jorge Mendes otaknya. Apakah misalnya Ronaldo ini bisa jadi bagian dari sistem yang lagi dibangun Ten Hag ini? Sebenarnya pada saat awal resign, bergabung kembali Ronaldo ke United itu kan kita sempat meragukan tuh dengan usianya dia itu kira-kira masih mau ngejar bola nggak gitu kan. Tapi justru di era Ole sama Mr. RR itu masih bisa tuh sebenarnya, dia nggak yang ngendok gitu dia kan. Nah, sekarang memang tergantung dari ya kayak yang kita bahas sebelumnya, egonya si kawan ini kira-kira masih bisa diturunkan apa masih memang pengen kompetitif gitu. Jadi karena setelah aku pikir-pikir lagi, kalau misalnya kita masih mempertanyakan Ronaldo ini masih bisa ikuti sistemnya Ten Hag, sebenarnya woi sadar woi jangan tidur gitu kan Ronaldo nih gitu kan. Sebenarnya kan yang dimanfaatkan dari Ronaldo nanti itu kan memang untuk finisher aja. Kalau misalnya mau diandalkan Martial nih, Martial pun kalau misalnya disuruh ngejar bola untuk yang pressing, ya kenapa nggak Ronaldo aja kita pakai? Mending Ronaldo aja gitu daripada kayak sekarang Martial tuh kan ada nama panggilannya tuh. Apa? Mas Rizal. Jadi Mas Rizal sekarang dipanggil. Jadi kalau skema kebutuhannya Ten Hag sendiri sudah clear tuh menyampaikan kalau Ronaldo not for sale gitu kan, masih bagian dari plannya.
Tapi memang tergantung dari Ronaldonya lagi, masih niat nggak mau main di sini gitu. Jadi ya aku sih berharapnya Ronaldo stay, tapi kalau ngelihat nih nggak ada gelagat-gelagat kembali ya nunggu Ferguson WA lagi kayak bro di mana bro gitu kan. Burjo dulu bro. Aduh. Kalau aku ngelihatnya ya seperti yang di pot sebelumnya gitu. Kalau Ronaldo nggak ikut di tur pramusim Australia, berarti besar kemungkinan dia nggak akan bertahan gitu, dan bahkan dia nggak ada kan di Australia kemarin. Jadi sebenarnya Ronaldo bertahan atau pindah ya dari lubuk hati yang paling dalam, apalagi kemarin saya habis menang jersey lawas Ronaldo, ya masih pengen dia bertahan sebenarnya. Siapa gitu yang nggak mau Ronaldo bertahan gitu kan. Tapi ya realistis aja sih, dalam artian si kawan ini ya benar katanya median, egonya wah luar biasa egonya itu. Jadi ya PR nggak apa-apa. selanjutnya kalau misalnya Ronaldo nggak bertahan itu siapa mau yang mau Mengakomodasi. dicari gitu kan? Yang jelas Chelsea nolak, Munchen nolak, terus PSG nggak ya PSG mungkin aja sih menduetkan Ronaldo sama Messi untuk terakhir kalinya, tapi emang mau gitu Ronaldo pindah ke PSG? Iya, kalau Champions League ya bisa-bisa aja sih pensiun di sana kayak Ibra mungkin, atau mungkin habis dari PSG balik lagi ke Juve kan, kayak Ibra dari PSG balik lagi ke Italia. Sebenarnya opsinya Ronaldo masih ada, tapi apakah dia akan fit dengan sistemnya Ten Hag? Ya benar katanya median lagi tadi, finishing kan, maksudnya yang dibutuhkan sama Ronaldo itu finishing. Yang jadi masalahnya Ronaldo itu selain karena egonya dia, aku melihatnya di di eranya Rangnick adalah ada beban yang nggak terlihat gitu loh di pemain United ketika Ronaldo ada di lapangan. Beban ini mungkin aku terlalu membangga-banggakan dia kayak, atau gimana, tapi dari gesture tubuh, gerak di lapangan, Bruno Fernandes, terus si siapa Jadon Sancho, kayaknya tekanan mental bahwa mereka harus perform dengan 125% tanpa cacat kalau ada Ronaldo itu adalah suatu kewajiban. Dan itu kalau misalnya pemain yang memang mindsetnya bagus itu beneran akan dijadikan motivasi, beneran menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya kita melihat seperti rumornya di ruang gantinya United yang katanya pemain, bahkan Ronaldo nggak mau karena pemain United sekarang etos kerjanya nggak seperti ketika dia masih di United beberapa tahun yang lalu gitu. Ya masuk akal sih kalau misalnya dia mau pindah gitu. Jadi aku ya itu perkara balik ke Ronaldonya aja sih. Mau dia main di Atletico lagi ya itu urusan belakangan lah, ini Jorge Mendes kalau aku. Tapi dengan apa konflik yang dulu zaman apa comebacknya Juve ya waktu itu ya, Juve sama Atletico Madrid yang sempat membuat bersih tegang hubungan Simeone dengan Ronaldo sih. Ya, nggak tahu ya, kayaknya mungkin agak berat kalau dia harus pindah ke Madrid. Cuman lihat pergerakan Jorge Mendes yang terus ya, bergerilya mencari klub baru, dan sepertinya dengan harga segitu, umur segitu juga nggak banyak klub settle yang mau mempekerjakan Ronaldo juga, di mana mereka klub settle ini lebih banyak pengennya ya punya pemain yang fresh, harga yang cocok dengan mungkin usia dan penampilannya gitu, sehingga mungkin bisa perform, sehingga bisa jadi kemungkinan besar kalau aku menduga ya 60% Ronaldo masih bisa bertahan lah untuk bisa paling tidak semusim lagi sebelum mungkin memutuskan untuk balik ke Portugal untuk menutup karirnya di sana, mungkin bisa jadi seperti itu. Ya satu-satu opsi yang masuk akal ya memang dia balik ke Portugal, tapi aneh sih kalau misalnya nggak ada klub yang mau beli Ronaldo. Lewandowski yang harga 40 juta sekian euro aja dibeli sama Barcelona, masa Ronaldo yang cuma 15 juta atau berapa puluh juta itu nggak ada yang mau beli gitu kan. Tapi Aneh aja sih. apa ya, Thomas Tuchel apa ya merasa, aku udah lupa antara Thomas Tuchel atau mungkin dari perwakilannya Bayern Munchen tuh, Oliver Kahn atau Yang siapa? Munchen, Oliver Kahn. Oliver Kahn ya yang bilang bahwa
Sebenarnya mereka juga nggak mau sih sebenarnya kedatangan Ronaldo itu merusak sistem mereka seperti yang terjadi. Jadi dulu waktu kemarin saat dia mau pindah ke City, sebenarnya secara impulsif kan MU membajak agar nggak usah ke City, nanti City malah semakin bagus, mereka ngalahin kita nih. Nah begitu di MU sepertinya jadi ya itu tadi benar, jadi Ronaldo sentris, semua terpusat di Ronaldo, apa-apa terpusat di Ronaldo, sehingga sistem yang sudah dibangun bisa jadi seperti salah satunya adalah mungkin chemistry pemain, sistem yang sudah dibentuk untuk antar pemain seperti apa, jadi mudah karena harus Ronaldo center tadi atau Ronaldo sentris tadi. Jadi dianggap ada potensi mengganggu keharmonisan tim sih dengan adanya Ronaldo nanti masuk. Ada juga ketakutan yang seperti itu, ya nggak tahu sih nanti seperti apa, kita tunggu aja nanti bakal gimana. Dan memang mungkin aja sih ya, setelah kayak Ronaldo ini kelihatan banget dia cukup ambisius dan cukup berpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya yang memiliki level mental. Kalau tadi Nirwan sebut ya, kayak misalkan pemain-pemain yang mungkin bisa ya positive thinking untuk bisa mengikuti ritme Ronaldo, ya bisa jadi berprestasi kayak zaman-zaman Real Madrid. Cuma kan ini beda nih kayaknya nih, pemain kayak di MU aja sendiri banyak pemain mudanya yang mungkin secara level mental sudah beda generasi sama zamannya Ronaldo dulu, di mana dia bisa berprestasi di eranya kan, dengan yang sekarang udah banyak pemain muda dengan banyak ya pemikiran yang mungkin juga secara etos kerja juga kurang, seperti juga Mirwan tadi sebut, kayaknya ya juga nggak banyak. Tapi kalaupun akhirnya tetap bertahan ya bagus lah. Seperti kata Median tadi, ya digunakan untuk diposisikan sebagai finisher masih oke lah kalau di Liga Inggris dengan nomor 37 dan performa kayak musim lalu masih lumayan lah untuk nambah-nambah ini. Kita sepakat bahwa sebenarnya MU bukan menjadi klub yang banyak dihindari oleh pemain untuk bisa bermain, untuk bisa berseragam United gitu ya. Karena memang hanya saja sepertinya ada arah seperti Median tadi sebut, ada arah sepertinya para board-nya MU ini lebih mempercayakan kepada Ten Hag untuk bisa memilih strategi apa yang mau diterapkan, sistem apa yang mau digunakan, dan juga pemain apa dan seperti apa yang dibutuhkan gitu. Sehingga bukan karena lebih ke para pemainnya yang dan untuk direkrut, tetapi lebih kepada dari sisi Ten Hag sendiri yang memang pilih-pilih dan mencoba untuk mencari pemain-pemain yang memang cocok untuk di sistemnya. Media cukup santer menyoroti bahwa Frankie de Jong itu tidak pindah karena dia ingin lebih banyak fokus main di Liga Champions, dan itu juga sebenarnya bukan sebagai nilai minus juga bagi MU saat mereka harus bermain di malam Jumat gitu. Masalahnya adalah mereka sedang membentuk tim, sedang membentuk performa atau sistem yang baru di tengah Ten Hag, dan beberapa pemain yang direkrut pun sepertinya memiliki istilahnya menjanjikan lah ya untuk bisa perform lebih lanjut di musim ini bagi MU sendiri. Dan kalau aku pribadi menutup sesi ini ya optimis lah, MU bisa paling tidak 4 besar lah di musim depan, atau paling tidak 1 gelar Piala Ciki mungkin, atau apa dulu lah bertahap gitu kan, sebelum akhirnya bisa kembali ke masa jaya. Itu sih. Ada tambahan nggak dari teman-teman terkait United sebelum kita close? Kalau misalnya Frankie de Jong ini nggak jadi, aku berharapnya ada satu transfer yang semacam kayak pelampiasan begitu, yang menggelontorkan dana. Jadi Ronaldo ini kayaknya bakalan pindah, jadi bisa dicoba tuh Harry Kane itu kan. Jadi Harry Kane tuh umur 28 masih ada 2-3 musim nih. Jadi karena kalau misalnya nih sebagus apapun sistemnya Ten Hag ini, Liga Inggris tuh jadwalnya beda dengan Liga Belanda, kompetitifnya juga beda gitu. Jadi disinilah kayaknya bisa nanti kelihatan kira-kira Ten Hag ini kalau misalnya yang pemain yang disodorkan ke si Richard Arnold dan John Murtough itu ternyata jalan buntu, ada opsi last minute-nya nih kan. Kita nggak tahu karena Harry Kane nih kayaknya kok kayak nggak ada yang ngincar lagi nih, kayak nggak laku lagi nih orang kan. Karena Richarlison sudah pindah ke Spurs gitu kan. Jadi siapa tahu kan Levy lagi agak-agak kebentur kepalanya, mau tuh ini Harry Kane kan.
Kamu ndak mikir apa gimana murkanya Antonio Conte kalau tiba-tiba dia udah capek-capek beli pemain yang untuk skuadnya, tahu-tahu Levy ya udah kita jual Harry Kane gitu. Karena saya nih kalau musim depan di depan itu masih mengandalkan Rashford, Martial gitu Hmm, kan. hmm. Ya gimana ya? Nggak ada yang betul-betul goal scorer gitu yang bisa diandalkan. Oke. Kalau aku nggak ada tambahanku tuh nggak terkait sama pembahasan tadi. Aku cuma pengen menambahkan dan pengen minta pendapat kalian. Jadi kita sepakat Paul Pogba itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Sepakat. Jadi kita sepakat kita ada di satu perahu yang sama bahwa Paul Pogba itu sebenarnya overrated player yang sebenarnya nggak mengasih kontribusi apapun di United gitu. Betul, setuju. Kontribusi dia yang cukup terasa adalah saat menang lawan Leeds United 4-1 di awal musim, di mana dia bisa asis berapa sama nyetak gol berapa itu ya. Itu kelihatan banget. Nah, itulah Pogba yang seharusnya. Tapi nyatanya pun ya hanya satu pertandingan itu. Oke. Ini udah nggak ada lagi. Gimana, Midian? Kita sepakat? Ya Pogba itu cocoknya di Liga Aki-Aki. Nah, Farmer League. Oke, aku cuma itu aja sih, karena kita agak kurang ini aja gitu, kurang plong aja rasanya kalau di pot ini kita nggak membahas Pogba untuk yang terakhir kalinya, karena kayaknya untuk kedepannya kita nggak akan membahas Pogba lagi gitu. Lagi mana ada nih pemain muda bersinar gitu kan, dari akademi naik kemudian pindah ke klub lain dengan free, balik ke klub asalnya dengan nilai termahal di dunia, balik lagi ke klub yang free lagi. Iya, kalau nggak Pogba nggak ada lagi. Ya, itu memang klubnya MU-nya juga pada dasarnya goblok sih. Nah, itu dia. Nggak ada Klubnya goblok, pemainnya juga kayak gitu. Ya udah lengkap lah sudah. Kayak MU ini kalau di urusan transfer nih kayak nggak punya identitas tertentu gitu loh, yang bisa, yang kayak ini nih oke, ini brilian nih, kayak misalkan Dortmund kelihatan banget mereka oke, nggak apa-apa dia ngelepas pemainnya, dia bentuk lagi bagus, lepas lagi, secara bisnis populer mereka menguntungkan nih. Ayak akademinya bagus, pemainnya jadi semua dibeli semua lah. Nah ini identitasnya mau seperti apa, kayak apa ini ya, kayak Juve juga dia bisa aja tuh membeli pemain dengan free transfer, tapi memang pemainnya masih di usia yang bisa untuk menghasilkan gelar lah paling tidak, dan itu terbukti beberapa musim terakhir pun mereka bisa sukses merebut gelar juara secara konsisten juga karena kebijakan transfer pemain itu gitu. Dan sedangkan MU sendiri kan ini memang apa sih, nggak jelas, transfer juga nggak jelas. Sistem yang ingin dibangun oleh pelatih terdahulu juga nggak jelas mau seperti apa ya. Di kita ini sekarang nggak tahu nih, sedang terombang-ambing mencari, kayak ibaratnya apa ya, sedang anak remaja lagi cari jati diri lah ibaratnya. Tapi ada harapan di sisi kirinya United setelah Tyrell Malaysia nih dibeli. Kalau aku lihat ya. Ya semoga aja sih ada apalagi Lisandro Martinez juga di posisi center back sebelah kiri kan. Jadon Sancho juga sering beroperasi di sisi kiri ya. Yang penting jangan sampai jadi miring sebelah aja nanti lapangannya, cuma di kiri doang. Oke, saya cukup sekian nih pembahasan seru kita terkait dengan United, masa depan United di musim ini, dan juga kesiapan United untuk mengarungi musim yang baru ya. Semoga sih, kita berharap United bisa kembali ke paling tidak ke habitatnya, yaitu berada di 4 besar. Paling tidak itu secara konsisten bisa dikejar dulu sebelum akhirnya bisa benar-benar bersaing dengan Chelsea, City, Arsenal, Spurs juga gitu ya, sehingga bisa kembali ke arahnya. Ya, harapannya semoga bisa berhasil dengan adanya Erik ten Hag ini ya. Kita sudah capek untuk selalu apa ya, maki-maki di Twitter katanya sedang bermain apa ini. Kita pengen yang melihat fans klub lain pada sumringah. Nah, kita pengen bisa membalikan raut muka ceria itu ya. Semoga aja, kita berharap
ini bisa kembali lagi lah ya ke era itu. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan seru The Number 10 Show. Semoga harapannya kita bisa selalu konsisten lagi seperti awal-awal kemarin. Thank you Midian, thank you Mirwan. Oke. Thank you. Thank you.